Kali ini kita akan bahas tentang kipas pendingin handphone Remax RT-EM01. Untuk isi paket penjualannya adalah kabel micro USB dengan kualitas yang cukup bagus, lalu ada kertas quality control, dan lalu ada unitnya. Mari kita lihat desainnya terlebih dahulu. Kalau sekilas terlihat sepertinya tanduk bawahnya kependekan, tidak sepanjang stick PlayStation misalnya. Tapi setelah saya gunakan beberapa saat, ternyata tetap nyaman digunakan dan desainnya menurut saya terasa ergonomis. Selain itu, tanduk yang pendek juga membuat alat ini lebih ringkas saat disimpan atau dibawa-bawa. Di bagian depan ada tombol on-off. Lalu di bagian bawah ada port micro USB untuk mengecas baterai. Dan di sebelahnya ada port USB ukuran normal yang berfungsi sebagai power bank. Di bagian sini didesain bergaris-garis agar pendinginannya efektif. Untuk arah hembusan anginnya adalah dari belakang ke arah depan. Jadi ponsel seperti ditiup, bukan panasnya dihisap. Bagian belakangnya ada tatakan yang bisa dibuka tutup untuk mendirikan alat ketika ponsel akan digunakan untuk menonton. Dikatakan bahwa alat ini bisa digunakan pada ponsel dengan layar mulai dari 4 inci sampai 6,5 inci. Saya tidak tahu apakah benar bisa sampai ukuran 6,5 inci. Sebagai perbandingan, ketika saya gunakan pada LG V10 yang memiliki ukuran layar 5,7 inci, lebar penjepitnya sisa kurang lebih sebanyak ini. Untuk penjepitnya hanya bisa ditarik atas bawah saja, tidak ada pengaturan untuk ketebalan ponsel. Ini berarti kita tidak bisa pakai alat ini kalau handphonenya menggunakan casing silikon misalnya. Harus lepas dulu case-nya baru bisa digunakan. Atau kalau ponselnya dipasangi eye-ring atau semacamnya, sudah pasti tidak bisa pakai alat ini kecuali aksesorisnya dicopot dulu. Bahkan kalau handphonenya tebal, juga ada kemungkinan tidak bisa digunakan. Bisa dilihat di bagian pengunci bagian bawah, jika menggunakan ponsel Redmi Note 3 saja, terlihat seperti sudah ngepas sekali. Di bagian bawahnya ada bantalan karet di 3 bagian, 2 di pinggir dan 1 di tengah. Bantalan karet ini berguna agar tidak terlalu licin dan juga agar tombol ponsel tidak tertekan ke bodi alatnya. Bisa dilihat masih ada jarak antara tombol HP dengan bodi alatnya. Namun, walaupun sudah ada bantalan karetnya, tetap saja kalau bodi ponsel terbuat dari bahan yang licin, handphone masih bisa digeser-geser. Dari segi desain, menurut saya Remax RT-EM01 cukup bagus dan build quality-nya juga baik. Plastik yang digunakan terasa berkualitas dan sepertinya akan cukup awet. Sekarang kita akan masuk ke bagian performa. Alat ini menggunakan baterai berukuran 2000 mAh. Kalau tidak digunakan untuk ngecas handphone atau hanya menyalakan kipasnya saja, maka alat ini bisa jalan non-stop kurang lebih 4 jaman. Kalau sambil digunakan untuk ngecas HP pasti akan jauh lebih cepat untuk habis dan tidak mungkin bisa mengisi handphone sampai full karena kapasitas baterainya hanya 2000 mAh. Di samping tombol on-off ada 2 lampu. Lampu sebelah kiri adalah indikator on-off. Lampu akan menyala kalau kipas lagi menyala. Di sebelah kanan indikator pengecasan. Akan kedip-kedip kalau alat ini lagi dicas. Dan akan nyala full kalau baterainya sudah penuh. Kita dapat menggunakan alat ini sambil dicas, tapi kalau sambil dicas, sepertinya putaran kipasnya menjadi sedikit lebih pelan, terdengar dari suara putarannya. Untuk mengecas handphone, tinggal kita colokkan kabel USB ke Remax RT-EM01 ke handphone. Kita tidak harus menyalakan kipasnya saat digunakan untuk cas HP. Sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah alat ini benar-benar berguna untuk mendinginkan handphone? Kalau hanya mengandalkan perasaan saja, saya merasa bahwa alat ini berfungsi dengan baik. Saat kipas menyala, saya bisa merasakan hembusan angin di tangan saya yang berasal dari sela-sela lubang dan dari angin yang berbalik setelah terkena bodi ponsel. Efek ini menimbulkan perasaan bahwa ponsel tidak terasa panas. Namun agar data lebih valid, mari kita gunakan aplikasi pemantau suhu prosesor yaitu CPU Float. Kalau kipas tidak dinyalakan, bisa kita lihat suhu CPU berada di angka di atas 60 derajat Celcius. Sekarang mari kita nyalakan kipasnya. Saat ini suhu mencapai 65 derajat Celcius. Kita perlu menunggu sebentar karena kipasnya baru dinyalakan. Bisa dilihat bahwa suhu saat ini sudah berada di angka di bawah 60 derajat setelah kipas menyala. Dan saat ini berada di angka 57 derajat Celcius dan setelah ini suhu tidak turun-turun lagi. Dengan kata lain, kipas ini cukup efektif menurunkan suhu sekitar 4-5 derajat Celcius.
Sekarang kita akan bandingkan tingkat kebisingan kipas. Ini bisa menjadi penting kalau sobat misalnya ingin record suara dari handphone. Ini adalah suara saat kipas dimatikan. Ini adalah suara saat kipas dinyalakan. Mari kita bandingkan sekali lagi. Kalau menurut saya pribadi, suara kipas cukup terdengar tapi tidak terlalu mengganggu. Kesimpulannya, apakah saya merekomendasikan alat ini? Jawabannya adalah ya, saya cukup merekomendasikannya karena alat ini cukup lumayan untuk mengurangi panas handphone. Handphone yang overheat atau sering dipakai dalam kondisi kepanasan akan menjadi tidak awet. Apalagi kalau ponselnya LG V10 seperti milik saya yang sangat rawan boot loop kalau kepanasan. Demikianlah video kali ini, pertimbangkan untuk subscribe kalau belum, jadi kamu mudah menemukan channel Gadoga.com. Terima kasih telah menonton.